Di episode sebelumnya, para J-Factor berkumpul untuk menyambut kedatangan Frieza yang sudah dihidupkan kembali. Merasakan kekuatan yang begitu besar dari Frieza membuat Gohan dan yang lainnya sedikit ragu apakah mereka bisa mengalahkannya. Pesawat Frieza pun kemudian mendarat di hadapan mereka dan nampaklah 1000 pasukan langsung keluar. Melihat ada banyak sekali musuh yang datang, Krillin pun bilang gak masalah kalau Goku dan Vegeta gak ada, kita kan masih punya Bu Endut. Tapi Gohan menjawab kalau Bu Endut sekarang sedang tidur siang dan sulit sekali untuk dibangunkan. Walaupun dia memukul dan menendang Bu Endut, tapi tetap saja nggak bisa dia bangunkan. Loh, kalah dong kita bro. Oleh karena itu, Master Roshi bilang hanya mereka berlimalah yang harus meladeni 1000 pasukan Frieza. Dirinya pun sudah menyiapkan sedikit kacang senju untuk berjaga-jaga. Kemudian Bulma dan Jaco datang untuk ngasih tahu mereka kalau dia nggak bisa menghubungi Goku maupun Vegeta. Karena itu Bulma meminta Jaco yang seorang polisi angkasa untuk membantu yang lain. Di sisi lain, 1000 pasukan Frieza sudah bersiap-siap untuk menerima perintah. Dan akhirnya Frieza pun menampakkan dirinya pada J-Factor. Heh, apa tujuanmu datang ke sini brengsek? Hehe, udah tahu belum? Aku kesini mau balas dendam loh om. Setelah melihat ada Krillin, Frieza pun sontak mengingat kalau dia pernah membunuhnya di planet Namex. Jadi kau hidup lagi pakai bola naga ya? Kalau begitu akan Eke bunuh lagi kau di sini. Sontak saja Sindul langsung berkeringat dingin mengingat dia pernah dibunuh oleh Frieza. Gohan lalu berkata kalau aura Ki Frieza kali ini berbeda dibandingkan saat dia bertarung sebelumnya. Latihan yang dilakukan Frieza selama 4 bulan ini ternyata sukses membuat semua J-Factor ini ketakutan. Mendengar itu, Bulma pun meminta sedikit waktu pada Frieza sampai dia bisa menghubungi Goku dan Vegeta. Oke, Eke kasih waktu 10 detik saja ya. Hih, medit sekali kau ya. Hehe, penjahat paling kejam ya harus kayak gini lah. Setelah menghitung sampai 10, Sorbet pun menyuruh sebagian pasukannya untuk menyerang mereka berlima. Para J-Factor langsung bersiap-siap untuk mengeluarkan kekuatan terbaik yang mereka miliki. Nah, setelah sekian lama kita nggak melihat Master Roshi bertarung, akhirnya kali ini dia membesarkan tubuhnya dan menghajar banyak sekali anak buah Frieza. Di lain sisi, Gohan, Piccolo, dan Tenshinhan juga nggak mau kalah. Mereka berhasil mengalahkan banyak musuh dengan sangat iji sekali. Frieza yang tiba-tiba menatap ke arah Gohan akhirnya mengingat kalau Gohan adalah orang yang pernah membuatnya kewalahan. Oh, jadi kau sudah besar ya sekarang. Sorbet yang bisanya cuma bawel dan menyuruh saja langsung disentil oleh Frieza karena dia gak berguna sama sekali. Nah, selain mereka yang bertarung sangat serius, Krillin justru masih ketakutan karena dia sudah lama meninggalkan perguruan bela diri dan nyalinya langsung ciut karena lawannya adalah Frieza. Tiba-tiba ketika melihat Sindul akan diserang, dengan cepat Tenshinhan langsung menghajar makhluk itu dan bilang kenapa Sindul masih melamun saja. Melihat Krillin sedang ketakutan, Frieza langsung menyuruh semua anak buahnya untuk menyerang Krillin bersama-sama. Siapa saja yang bisa membunuh Krillin maka dia akan diberikan satu planet khusus oleh Frieza. Sontak saja Krillin semakin merasa ketakutan mendengar nyawanya akan diperebutkan oleh mereka. Semua makhluk itu pun sangat senang dan langsung bergerak untuk mulai menyerang Krillin. Gohan dan semua J-Factor yang ingin menolongnya justru tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka juga sedang dihadang oleh banyak pasukan Frieza. Ayo siksa mereka semua sampai mati. Pindah ke sisi lain, karena Goku dan Vegeta belum tahu bumi sedang diserang, maka mereka masih tetap fokus buat berlatih. Mendengar kalau mereka sudah semakin kuat, Berus justru menantang mereka untuk bertarung 1 lawan 1. Hei, santai dulu dong om, yang kemarin aja masih sakit tahu. Heh, lemah sekali kau bro. Kemudian Berus menyuruh Whis untuk mengirim Goku dan Vegeta ke tempat khusus agar mereka bisa berlatih dengan cepat. Setelah mengirim mereka, nampak Berus cukup senang karena nggak ada lagi orang-orang berisik yang mengganggunya. Kembali ke planet bumi, nampak Krillin benar-benar telah kena mental dan sangat ketakutan. Walaupun lawannya hanya para kroco, tapi Sindul merasa sudah tidak percaya diri lagi. Kalau takut minum susu di rumah saja botak. Hahaha. Ketika makhluk itu melancarkan pukulannya, ternyata Krillin bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Krillin begitu kaget dan baru sadar kalau dia ternyata memiliki kekuatan yang hebat untuk bisa melawan mereka. Master Roshi pun kemudian berkata, kita sudah pernah melawan musuh-musuh yang lebih kuat dari ini loh bro. Kalau lawannya kayak gini mah seperti ikan teri semua. Akhirnya setelah diberi semangat oleh gurunya, Krillin pun kembali percaya diri dan kemudian mengeluarkan laser yang besar untuk melemparnya pada mereka semua. Master Roshi juga menggunakan jurus khasnya yaitu Kamehameha.
Setelah dia menembakkan laser itu, nampak banyak anak buah Frieza yang tumbang terkena Kamehameha itu. Tapi tiba-tiba tubuhnya kembali ciut lagi. Nggak mau kalah, Piccolo dan Tenshinhan menggunakan jurus andalan mereka hingga membuat banyak musuh yang tewas. Sementara Gohan menggunakan laser cendol dengan serangan yang bertubi-tubi. Sebagai polisi penjaga luar angkasa, Jaco juga memperlihatkan tendangan mautnya yang membuat satu alien langsung kalah. Keadaan pertarungan yang tadinya jomplang kini sudah berbalik dan kini berpihak pada para J-Factor. Frieza yang kesal lalu menyuruh Sorbet untuk mengeluarkan petarung terbaik mereka. Kemudian keluarlah makhluk seram bertubuh besar yang bernama Shisami. Sorbet menjelaskan Shisami adalah petarung paling kuat dari semua anak buah Frieza. Mendengar hal itu, Tagoma justru sedikit sinis karena dia tidak disebut sebagai petarung yang kuat. Di lain sisi, Gohan sendiri yang maju untuk melawan Shisami. Dengan menggunakan laser cendol lagi, Gohan menyerang Shisami bertubi-tubi. Tapi terlihat Shisami bisa menahan serangan Gohan dan langsung mengunci tubuhnya. Tiba-tiba ada sebuah laser cendol yang menyerang mereka hingga tubuh Shisami dan Gohan sampai berlubang. Ternyata pelakunya adalah Tagoma. Karena sebelumnya dia nggak disebut sebagai petarung yang kuat, maka dia langsung menunjukkan kekuatan aslinya yang membuat semua orang sampai terkejut. Di lain sisi, nampak detak jantung Gohan sudah melemah yang menyebabkan dia akan segera mati. Dengan cepat, mereka pun segera memberikan kacang senju hingga nyawa Gohan pun terselamatkan. Melihat kekuatan Tagoma yang lumayan, Frieza pun menyuruhnya untuk segera membunuh mereka semua. Hehe, serahkan padaku bos. Piccolo yang udah bersemangat langsung maju melancarkan pukulan pada Tagoma. Tapi terlihat Tagoma nggak menghindar dan malah menghina Piccolo. Hehe, cuman segini saja bro, lemah sekali. Tagoma lalu memutuskan tangan Piccolo dan memukulnya dengan ganas. Saat dia akan menghabisi Piccolo, dengan cepat Gohan langsung menyelamatkannya. Haha, jurusmu lemah sekali bro. Nah, Tagoma lalu menjelaskan alasan dia bisa kuat seperti sekarang adalah karena dia ikut berlatih bersama Frieza. Hal itu membuat tubuh Tagoma sekarang menjadi kuat sekeras baja. Tiba-tiba dari jauh datang Gotenks yang langsung menyundul kemaluan Tagoma sampai kali ini dia benar-benar kesakitan. Karena kekuatan Gotenks sangat kuat sekali, jadi masih ada harapan buat J-Factor bisa menang dari Frieza. Tapi tiba-tiba waktu fusion mereka malah berakhir dan membuat mereka terpisah kembali. Sontak saja mereka langsung kabur untuk bersembunyi. Sementara itu ada seekor kodok yang menuliskan sesuatu di tanah agar Tagoma membacanya. Setelah Tagoma membaca tulisan itu, ternyata boom, mereka pun langsung bertukar jiwa. Selama ini ternyata orang yang mendiami kodok itu adalah Kapten Ginyu yang dulu pernah menjadi bawahan spesial Frieza. Setelah melihat gaya dance alay Ginyu yang sangat khas, akhirnya Frieza percaya dan lalu menyuruh Ginyu untuk menghabisi mereka semua. Dengan semangat yang membara, Ginyu langsung menaikkan aura Ki-nya dan langsung menghabisi mereka dengan serangan yang cepat. Nampak semua J-Factor pada terkejut karena Ginyu memiliki kekuatan yang sangat hebat dengan memakai tubuh milik Tagoma. Hehe, mau yang lebih seru lagi nggak om? Sini Eke tunjukin kekuatan Kapten Ginyu yang sebenarnya. Piccolo berkata untuk mereka bisa mengalahkan Ginyu sepertinya akan sangat sulit. Tiba-tiba Gohan berdiri kembali dan terlihat dia akan melawan Ginyu seorang diri. Melihat situasi yang semakin buruk, Bulma pun mengeluarkan sebuah kue agar Whis bisa menerima pesannya dari bumi. Sementara itu, Berus sendiri sedang memakan sebuah pizza yang telah dibawakan oleh Whis. Berus juga bilang kalau tujuan dia mengirim Goku dan Vegeta agar mereka bisa cepat menjadi kuat untuk menjadi teman bermainnya. Pindah ke tempat latihan mereka, terlihat saat ini Goku dan Vegeta sedang ada di sebuah tempat kosong serta tubuh mereka nggak bisa digerakkan. Mengingat pesan dari Whis, Pangeran Congak dan Goku pun melepaskan ki yang ada di tubuhnya yang membuat mereka akhirnya bisa terbebas. Di tempat ini mereka bisa mengendalikan aura Ki-nya dengan tenang seperti ruang dan waktu yang ada di Istana Dewa Bumi. Tapi karena oksigen yang dihasilkan terlalu sedikit, dengan cepat mereka pun harus menemukan makanan agar nggak kelaparan. Kembali ke planet Bumi, saat ini sedang terjadi jual beli pukulan sengit antara Gohan dan Ginyu. Karena sekarang Gohan jarang berlatih, maka kekuatannya saat melawan Majin Buu nggak bisa dia keluarkan lagi. Hal itu membuat Ginyu dapat mempermainkan Gohan seperti boneka. Gohan yang udah nggak punya pilihan lain kemudian berubah menjadi Super Saiyan tapi cuman SSJ1. Hal itu seketika membuat Frieza terkejut, ternyata Gohan bisa berubah seperti Goku. Ginyu yang tetap meremehkan Gohan kemudian menyerangnya dengan laser cendol, tapi dengan mudah Gohan dapat menangkisnya.
Lalu dengan gerakan yang cepat, Gohan langsung menghajar Ginyu sampai dia tergeletak. Frieza yang terkejut melihat kekuatan Gohan sontak teringat bahwa dia pernah diremehkan oleh Goku. Merasakan kekesalan yang mendalam, Frieza pun akhirnya bergerak untuk menyerang Gohan. Karena kekuatan Super Saiyan bukan lagi tandingan bagi Ginyu, kali ini Frieza lah yang turun tangan sendiri untuk melawan Gohan. Frieza kembali menembakkan laser cendol bertubi-tubi untuk menyiksa Gohan. Dan setelah beberapa kali menerima serangan laser, akhirnya Gohan pun terjatuh hingga balik ke bentuk biasa. Saat Frieza akan membunuh Gohan, tiba-tiba Piccolo datang untuk melindunginya dengan menjadi tameng. Melihat Piccolo tergeletak di hadapannya, Gohan pun sangat menyesal karena selama ini dia sudah nggak latihan hingga dia udah nggak kuat lagi seperti dulu. Sekarang kita cek lagi kondisi pemeran utama kita. Nampak Goku dan Vegeta sedang sparring dengan sangat sengit. Beerus yang sudah kehabisan pizza kemudian meminta Whis untuk membawakannya lagi. Akhirnya Whis pun menghentikan latihan mereka dan mengambil tongkatnya yang berisi pizza di dalamnya. Tapi ternyata semua pizza itu sudah habis karena dimakan Goku dan Vegeta. Seketika hal itu memancing kemarahan Beerus dan langsung mengejar mereka berdua. Kemudian Whis baru menerima pesan dari Bulma yang telah dikirim beberapa waktu yang lalu. Setelah lama menunggu balasan, Bulma pun menceritakan semuanya dan berkata kalau Piccolo menjadi korban dari Frieza. Mendengar hal itu, Goku pun berniat pergi menggunakan jurus Sun Kanido untuk melacak aura Ki yang ada di bumi. Tapi karena jaraknya sangat jauh, maka dia nggak bisa menemukan Ki siapapun. Terlihat semua G-Factor sudah pasrah karena mereka benar-benar nggak bisa mengalahkan Frieza. Tiba-tiba Gohan pun bangkit kembali karena dia harus melindungi semua orang sampai ayahnya tiba di bumi. Hei, rupanya kau masih belum menyerah juga ya. Aku nggak akan kalah. Gohan pun langsung ngeden sekuat tenaga untuk menaikkan kekuatan dirinya yang tersisa. Tanpa memperdulikan tubuhnya yang bisa saja hancur, Gohan tetap menaikkan aura Ki-nya dengan teriakan yang sangat lantang. Ternyata hal tersebut dilakukan Gohan agar Goku bisa melacak aura Ki-nya di bumi. Dan benar saja, Goku dapat merasakan kekuatan Gohan yang membuatnya dapat berpindah ke bumi bersama Vegeta. Loh, kok kita ditinggal ya? Di saat Gohan pasrah akan dihabisi Frieza pakai laser cendol, tiba-tiba Goku datang tepat waktu untuk menangkis laser itu. Teman-teman yang melihat Goku dan Vegeta ada di bumi sontak senang karena mereka masih memiliki harapan. Frieza yang udah menunggu mereka kemudian berkata pembalasan dendam dia akhirnya dimulai. Goku pun memindahkan Piccolo dulu ke tempat Dende agar tubuhnya tidak hancur sia-sia. Setelah kembali lagi, Goku meminta Goten dan Trunks untuk pergi menjaga tubuh Piccolo. Nampak semua pasukan Frieza sudah bersiap-siap untuk menerima perintah penyerangan. Setelah melihat ada pangeran congak di bumi, Frieza pun cukup terkejut karena nggak menyangka Vegeta berpihak pada Son Goku. Ginyu yang sebelumnya pernah menjadi lawan Goku dan Vegeta segera mendekati mereka untuk mengungkapkan kekesalannya selama menjadi kodok. Tapi tiba-tiba dengan cepat Vegeta muncul di hadapan Ginyu dan berkata, "Hehe, kau itu lebih baik mati saja tahu." Vegeta pun menggunakan laser besar untuk membuat Ginyu lenyap nggak tersisa. Melihat Vegeta yang udah semakin kuat, Frieza pun sontak memujinya dan mengajaknya untuk menjadi bawahannya kembali seperti dulu. "Hei, kau pikir aku ini babu?" Mendengar ocehan Vegeta, Frieza pun keluar dari gerobaknya dengan menunjukkan aura yang menyeramkan. "Akan kubuat kalian kencing dalam celana ya. Oh, coba saja kalau bisa." Frieza pun kemudian ngeden dengan keras yang membuat tanah dan langit sontak bergetar hebat. Dengan kekuatan yang besar, Frieza menghancurkan tanah serta membunuh semua anak buah yang dia bawa kecuali Sorbet. Terlihat Frieza langsung menggunakan bentuk terakhirnya karena lawannya sekarang adalah dua Saiyan terkuat. Goku yang merasakan kekuatan Frieza sontak terkejut karena nggak menyangka Frieza lebih kuat dari sebelumnya. Nah, karena Vegeta udah membunuh Ginyu, jadi Goku meminta Vegeta untuk membiarkannya bertarung melawan Frieza. Tanpa berubah ke bentuk Super Saiyan, Goku berniat akan mengetes dulu kemampuan Frieza. Lalu mereka pun langsung melakukan serangan pukulan yang membuat dampak serangannya sampai menghancurkan tanah. Gohan dan Krillin yang melihat mereka merasakan kekuatan keduanya telah meningkat pesat dari sebelumnya. Begitu juga dengan para bocah yang sangat kagum dan menyesal karena mereka nggak bisa melihat pertarungan mereka. Saat ini Frieza sedang membuat sebuah bola energi tapi malah melemparnya pada Krillin. Dengan cepat Goku pun langsung menangkis laser itu.
Melihat Goku lengah, Frieza pun muncul dan langsung menghajar Goku bertubi-tubi. Dari pertarungan yang mereka lakukan, Gohan dan Krillin gak bisa melihat gerakan mereka karena terlalu begitu cepat. Tapi ternyata hanya 2 orang saja yang bisa melihatnya, yaitu Jaco dan juga Pangeran Congak. Terlihat Goku berhasil memukul Frieza dan membuat tubuhnya sedikit terpental. Frieza yang kesal menembakkan laser cendol tapi malah mengarahkannya pada Bulma. Melihat istrinya terancam, Vegeta pun datang untuk menangkis laser itu. Setelah saling mengadukan kepala, mereka pun lanjut lagi jual beli serangan sengit sampai kali ini keduanya mengunci tubuh masing-masing. Kemudian keduanya mengeluarkan bola laser yang kali ini membuat mereka sama-sama terpental. Nggak sampai di situ aja, mereka juga saling menembakkan laser cendol bertubi-tubi. Kemudian dilanjut lagi dengan beradu pukulan dan tendangan. Melihat pertarungan yang dari tadi cuman seperti itu, tiba-tiba Vegeta datang dan langsung menendang tubuh Goku. Goku yang masih heran kemudian terus dihajar oleh Vegeta sampai kali ini mereka saling bertarung sengit. Melihat tingkah Vegeta yang aneh membuat para J-Factor berpikir Vegeta mungkin ingin menjadi bawahan Frieza setelah melihat kekuatan Frieza yang sudah semakin kuat. Kemudian Frieza pun menembakkan laser cendol untuk menghentikan pertarungan mereka. Frieza berkata apakah Vegeta ingin menjadi bawahannya lagi? Vegeta pun tersenyum sarkas sambil bertepuk tangan tanpa berhenti. Kurang ajar, kau bohongin Eike ya. Vegeta pun akhirnya menjelaskan kenapa dia seperti ini. Hal itu karena Goku dan Frieza tidak bertarung serius membuat Vegeta kesal karena dari tadi mereka hanya bermain-main saja. Vegeta sangat marah dan mengancam mereka jika keduanya bermain-main lagi maka dia akan membunuh mereka berdua. Setelah mendengar ocehan Vegeta, Goku dan Frieza pun akan serius untuk mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Frieza pun meminta Goku untuk memperlihatkan kekuatan aslinya terlebih dahulu. Hehe, jangan nyesel ya kau. Frieza yang ingin menyerang Goku diam-diam segera dihentikan karena Goku bilang itu namanya curang bro. Oh oke. Terlihat Goku pun menaikkan aura Ki-nya dan mengeluarkan kekuatan berwarna biru yang sangat terang sekali. Setelah perubahan selesai, nampaklah bentuk Super Saiyan baru Goku yang diselimuti aura biru dan listrik seperti SSJ2. Inilah Super Saiyan Blue. Melihat perubahan baru Goku, Frieza pun sangat terkejut dan sedikit ketakutan. Para J-Factor yang melihatnya juga berkata bahwa mereka nggak bisa merasakan Ki Goku karena Goku udah berubah menjadi Super Saiyan Dewa. Nggak seperti Super Saiyan Merah, kekuatan Super Saiyan Blue memiliki kekuatan sedikit lebih unggul dan nggak perlu meminta kekuatan dari para Saiya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.